Kita kembali ke tahun 2007 di mana telah terjadi sebuah insiden penerbangan sebuah pesawat dengan rute Jakarta menuju Jogja telah mendarat namun dalam kondisi yang tidak sempurna hingga akhirnya harus berhenti di persawahan. Apa yang sebenarnya terjadi kita harus mengupasnya. Namun hari ini ada sesuatu yang berbeda karena aku akan langsung mengupasnya dengan ahlinya. Siapa lagi kalau bukan Captain Vincent? Tunggu. Ya guys, kalian nggak salah. Ini channelnya Captain Vincent. Sementara pilot in command-nya adalah Tamara. Karena dia mengatakan bahwa memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar ini, maka kita akan bahas sepenuhnya di dalam video ini. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Saya minum sebentar ya. Oke guys, salam rotate kembali dengan Captain Vincent Aditya. Hari ini saya ditemani oleh Tamara Delf yang akan membawakan kisah ini karena ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan dan dibawakan. Saya akan menjawab sebagai orang yang mungkin mengerti di bidang ini lebih banyak daripada dia. Tapi sekali lagi memang saya tidak mendalami sekali mengenai kejadian ini. Tadi hanya baca sekilas saja ya. Jadi saya akan jawab sesuai dengan pengetahuan profesi dari seorang pilot, begitu ya? Oke. Kalau begitu silahkan Tamara, apa yang mau dibawakan? Oke. Jadi kalau misalnya kalian masih ingat tentang kejadian di tahun 2007 itu ada kecelakaan pesawat. Di mana pesawat ini berangkat dari Jakarta menuju ke Yogyakarta, namun landingnya tidak sempurna sampai harus berhenti di tengah sawah. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Karena jadi pesawat ini sebenarnya terbang dalam kondisi normal. Tidak ada masalah teknis dan semuanya aman sampai akhirnya pada saat pesawat ini akan landing. Nah, awalnya pesawat ini mengalami turbulence. Nah, yang mau aku tanyain pertama kali adalah tentang turbulence. Sebenarnya Kapten menghadapi sebuah turbulence itu seperti apa sih? Oke, bicara mengenai turbulensi itu sama halnya seperti kita lagi naik mobil, itu ada polisi tidur. Ketika kita nyetir naik mobil, bisa nggak kita hindari jalan jelek ataupun jalan berlubang seperti itu? Tentunya nggak bisa kita hindari. Itu sama dengan turbulensi. Turbulensi ini kan fenomena cuaca, adanya goncangan-goncangan yang dikarenakan adanya perubahan angin ataupun memang ada awan, bermacam-macam lah. Tapi memang kita bicara severity dari turbulensi itu sendiri, itu ada beberapa level. Mulai dari light turbulence, moderate turbulence, dan ada yang severe turbulence. Dan levelnya itu memang bermacam-macam. Dan pilotnya harus menangani turbulence tersebut sesuai dengan levelnya tersebut. Dan pilot sudah di-train sedemikian rupa untuk deal dengan turbulence. Nah, ini pertanyaan dari kita yang awam ya. Aku tahu kalian pasti mau nanyain, tapi biar aku wakilkan. Apakah pada saat mengalami turbulensi itu Captain takutkah atau mungkin panikkah atau apa yang sebenarnya terjadi di ruang kokpit pada saat mengalami turbulensi? Seperti manusia lainnya yang kita dilahirkan ke dunia ini memiliki rasa senang, rasa takut, dan semua perasaan ini sama seperti perasaannya Tamara. Saya pun bisa merasakan takut karena pilot ini biasanya sudah tertrain dan sudah mengetahui karakteristik pesawat pada umumnya yang sudah berjam terbang tinggi itu. Dia percaya dengan kemampuan pesawat menghadapi turbulensi. Level takut yang bisa di-manage. 40 tahun terakhir belum ada pesawat yang jatuh karena turbulensi. Berarti itu hal yang wajar dan normal ya. Terutama penumpang juga kan biasanya ketakutan ya, Cap. Dan apalagi kalau turbulensinya sampai kencang banget. Biasanya Captain menenangkannya seperti apa, Cap? Saya berdoa. Karena ketika saya jadi penumpang juga, saya kan sama. Apa beda saya dengan kalian sebagai penumpang? Dan ketika diterbangkan oleh pilot, saya percaya kan pilot itu juga nggak mau kok memasukkan dalam cuaca yang ekstrim di sana. Makanya hidup mati di tangan Tuhan. Baik naik motor, naik sepeda, tidur, kita bisa mati kapan saja. Waktu dipanggil Tuhan tetap mati juga kan? Balik lagi ke GA200 Cap. Jadi masalahnya ini terjadi setelah pertama tadi turbulence, kemudian pesawat ini ada masalah lagi tentang visual approach. Nah, kita tanya dulu sebenarnya visual approach itu apa dan apakah ada yang membedakan antara visual approach dan ILS? Masa penerbangan itu kita take off, kita cruising, kita descend, lalu kita ada fase namanya approach. Ini adalah fase di mana kita harus mendekati, kan sesuai dengan namanya approach. Kita mendekati
landasan pacu, kita mendekati, mencari di mana sih lokasi airportnya, dalam kondisi gelap, dalam kondisi seperti apa nih. Jadi memang approach itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jadi intinya yang utama ada dua. Apakah kita mau melakukan itu secara visual atau kita mau melakukan dengan instrumen. Nah, kalau visual itu bebas kalian mau melakukan apa aja, ya kan, selama Anda menjaga kriteria visual tersebut. Selama itu dijaga dan kita masih bisa melihat semuanya, mampu, sah-sah aja. Dan minimumnya untuk visual approach juga lebih rendah. Oh gitu. Dia untuk stabilization kriterianya bisa sampai 500 kaki. Karena ini visual ya. Dikatakan bahwa pilotnya bisa melihat dan threat-nya itu lebih kecil. Terlihat semua nggak jadi masalah. Cuman kan karena kita berbicara dengan maskapai penerbangan yang terus terbang, nggak bisa milih. Tiba-tiba ada satu cuaca buruk. Makanya dibuatlah penerbangan dengan cara instrumen. Kita bisa mengakses cuaca yang lebih rendah daripada visual. Nah, ada instrumen approach sendiri berbagai macam. Banyak. Ada mulai dari precision approach atau non-precision approach. Nah, kalau yang non-precision approach itu biasanya sampai 500 kaki above ground level biasanya, itu minimumnya. Nah, kalau yang ILS itu lebih rendah. Nah, jenis approach yang minimum yang terendah pada saat ini di Indonesia adalah jenis ILS pada saat ini. Tapi kan sementara nanti kita akan bahas lagi, masih ada airnav approach ataupun jenis approach lainnya mungkin di kemudian hari yang akan lebih baik. Nah, yang mau aku tanya sama Captain, ketika di Yogyakarta dalam kasus GA200 ini, apakah landasan pacu ini berpengaruh, Cap, dengan proses ILS? Kalau misalkan pesawat ini mau visual approach, haruskah di landasan berapa atau yang sebaliknya? Adakah perbedaan? Instrument approach ini adalah hanya available di runway-runway tertentu. Jadi kalau kita bicara runway 09 ini memang bisa pakai ILS. Tapi kalau runway belakangnya nggak bisa, nggak boleh. Ada aturan tersendiri? Nggak boleh. Jadi instrument approach itu tergantung dari landasan pacunya. Oh, justru tergantung dari landasan pacunya. Baru tahu nih. Apakah ada di landasan pacu tersebut di runway 09 yang di dalam penerbangan GA200 ini, dia menggunakan ILS approach. Memang pada umumnya kita terbang ke Jogja itu kalau terbang mendarat di runway 09 kita menggunakan ILS approach. Oh, memang standarnya adalah ILS approach. Betul, itu standarnya kalau kita mau terbang ke Jogja rata-rata kita pakai ILS approach. Tapi kan kalau misalnya ILS-nya bermasalah nggak bisa dipakai. Tapi rata-rata kita terbang dengan runway 09 rata-rata pakai ILS approach. Nah, kalau di ILS approach itu sendiri mungkin ada jenis approach lainnya. Dan untuk runway 27 rata-rata itu masih menggunakan circling approach. Circling approach masih masuk kategori visual approach lah, mirip-mirip. Oh, masih masuk dalam satu kriteria gitu ya? Dia harus tetap menjaga visual ke landasan. Walaupun approach-nya menggunakan ILS approach runway 09, circling runway 27. Approach-nya menggunakan ILS ketika sudah melihat landasan ataupun airport, kita menjaga visual contact, lalu kita menjaga dan melakukan prosedur circling approach. Baik itu full approach procedure atau radar vector. Pada umumnya, air traffic control akan berikan radar vector untuk runway 27. Tapi untuk pesawat ini dia runway 09 ya. Nah, jadi ILS. Nah, bicara tentang approach, aku pernah dengar nih, Cap, bahwa ada kriteria khusus untuk approach yang stabil. Itu memang benar ada. Dan tolong dijelasin, Cap. Ketika pilot terbang, ini kan pilot ini dari berbagai macam latar belakang. Ada yang memang senengnya ngebut, ada yang suka pelan, ada yang suka datang tinggi, kan sama aja. Dan situasi juga selalu berubah. Walaupun pilot yang nggak suka ngebut, masuk ke dalam situasi dia ketinggian, dia harus mengurangi ketinggian dengan menambah kecepatan, dan itu situasi terus berubah. Makanya pilot tuh harus punya strategi cara kita bisa mengurangi. Nah, itu diberikan limitasi. Ketika kita akan terbang dengan ILS approach, kita harus stabil ya, itu di angka 1000 kaki. Jadi di dalam 1000 kaki kita harus gearnya sudah down, terus flapnya sudah landing flap, speednya juga harus sudah landing speed, terus juga powernya, mudahnya ya, powernya juga harus sudah landing power juga. Dalam posisi semua sudah siap. Sudah siap, nggak boleh idle. Kalau idle itu juga belum stabilize. Soalnya tapi kenapa? Ada kondisi seperti itu? Pasti ada.
Ada sesuatu saat seseorang mengalami situasi seperti itu. Pengecualian berarti? Tidak ada pengecualian. Harusnya ketika pesawat sudah tidak bisa stabil di ketinggian 1000, tergantung ya. Kalau ILS approach, tergantung maskapainya lagi. Ya, ini ada yang 1000, mungkin ada yang 1500 dan ada yang 500, terserah maskapai. Cuman in general rata-rata itu 1000. Di 1000 kaki adalah batas maksimal kita boleh unstabilize. Kita boleh kejar ketinggian segala macam 1000, kita harus sudah stable. Speednya harus sudah benar dan lain sebagainya. Nah, di kasus GA ini Cap di 1000 feet itu dia masih ada di atas 240 knots. Apakah itu memang hal yang wajar? Nah, ini yang tadi saya katakan. Sudah tidak wajar ya kalau kecepatan 240 knot itu sudah sangat terlalu cepat. Menguranginya itu udah sangat sulit sekali untuk menuruni sampai 140 even. Tergantung lagi dia punya konfigurasinya apa. Makanya pre-planning itu penting sekali. Jadi kriteria harus stabilisasi itu sudah di-encourage oleh semua maskapai. Ketika 1000 kaki tidak stabilize, mandatory go round. Ini berhubungan lagi sama GA200 ini Cap, karena ada masalah di mana kaptennya ini tidak mendengarkan atau mengabaikan instruksi dari kopilotnya. Padahal kopilotnya sudah mengatakan go round Cap, go round. Nah, apakah memang itu hal yang wajar untuk tidak mendengarkan pernyataan dari kru sebelahnya itu? Jadi di dalam kokpit ini kita tuh dilatih CRM, Crew Resource Management. Bagaimana kita bisa menggunakan informasi dari kolega kita. Kita bisa mendapatkan satu action yang baik, diambil bukan hanya berdasarkan satu orang punya suara doang. Karena dua kepala di dalam pesawat itu pasti lebih baik daripada satu orang, betul ya? Kira-kira kalau seseorang udah terlalu fokus ke dalam dan ketika satu orang menyatakan go round, itu merupakan mandatory bagi salah satu ataupun semua kru untuk melakukan go round. Itu adalah mandatory. Even salah satu mengatakan go round, maka lebih baik go round dulu, dicoba dulu, dan kita akan diskusi lagi. Walaupun enggak, menurut saya bisa masuk. Harusnya seperti itu. Saya nggak tahu aturan pada waktu itu seperti apa, tapi ya ketika salah satu menyatakan go round, kita akan lakukan dulu go round. Kita akan pikirkan kembali. Tapi sekali lagi, namanya kapten, dia tetap pemutus kebijaksanaan ataupun keputusan terakhir. Dia yang memutuskan. Ya, itu sama banget sama GA200 ini. Jadi setelah adanya kejadian ini memang dari maskapainya pun diperbolehkan apabila co-pilotnya ini mengambil keputusan untuk go round. Jadi menurut informasi dari laporan KNKT itu menyebutkan bahwa memang co-pilotnya pada saat itu tidak berani untuk mengambil keputusan itu. Dan kaptennya juga tidak mendengarkan. Nah, sebenarnya ada hubungannya kah dengan psikologi seorang kapten atau penerbang? Normal penerbangan itu take off, cruising, landing, ya kan semua setiap hari seperti itu. Tiba-tiba terkena satu yang di luar daripada yang biasanya, maka secara mental, enggak bisa. Nah, itulah yang sangat berbahaya. Psikologis pilot, apalagi kalau sudah threat-nya yang besar nih, terbangnya biasa 4 landing. Dia sudah di landing yang terakhir nih biasanya. Dia udah ada janji, dia udah ada keperluan. Jadi berpikirnya landing. Padahal itu harusnya di go round. Padahal kan kalau misalkan go round juga tidak memakan waktu yang sampai 2 jam kan? Nah, cuman panjang urusannya. Go round ini pertama air traffic control-nya nggak happy. Terus pada banyak faktor. Banyak. Terus pilotnya juga nggak happy, ya kan? Dia harus bikin laporan lagi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sih nggak peduli. Kata kita runway nggak kelihatan, minimum itu prosedur go round, saya go round. 3 kali pun saya pernah go round. Oh gitu, Cap? Dikatain katanya, bodoh nih pilot. Nah, itu dia kenapa aku bahas ini, karena memang banyak sekali yang bilang kalau ternyata nggak jadi landing nih, pasti pilotnya kurang berpengalaman, jam terbangnya kurang. Padahal itu adalah salah satu protokol keselamatan lah ya. Iya, itu go round is a normal prosedur. Cuman kadang-kadang orang berusaha untuk menghindari problemnya aja sebenarnya. Tapi buat saya kan, telat 10 menit. Ya nggak akan sampai 2 jam kan? Iya, enggak lah, 10 menit ada masalah di mana sih, ya kan? Kita go round aja. Cuman ya orang yang melihat saya nggak pernah kayak gini nih. Pilotnya muda kata dia. Oh iya, pasti nih kurang nih jamnya nih. Padahal kita melakukan apa yang benar, ya kan?
Bisa jadi nanti orang yang lebih pengalaman dia memaksakan, bisa jadi kan. Kita nggak pernah tahu nih variabelnya gimana. Cuman aturannya adalah ketika kita sudah di dalam posisi yang tidak baik, lebih baik kita koram. Dan perusahaan juga mengemphasize kok. Makanya perusahaan belakangan ini sudah tidak pernah mempermasalahkan goron itu adalah decision captain. Makanya karena kapten yang tahu situasinya seperti apa ya. Ini kan nyawa kita dan nyawa penumpang. Tanggung jawab kapten tuh banyak di Wah, pundaknya luar biasa. Tapi kadang-kadang gini, kapten juga manusia. Kadang-kadang dia udah mindsetnya bisa disoriented juga. Dia mindsetnya, saya mau landing. Pokoknya mau landing, saya jago. Kadang-kadang ada egonya kan. Manusia punya ego. Kita munculnya kapan kita nggak tahu. Nah itu yang jadi masalah ketika pesawatnya wah bisa nih, dikejar nih, wah. Jadi dia fokusnya hanya landing. Rata-rata kebanyakan ya, kita kan pernah ngerasain juga. Bisa juga terjadi sama saya. Karena itu situational banget. Ada tekanan apa kita nggak tahu. Barangkali itu memang sudah ditunggu sama istrinya mau makan malam bersama sama anak. Tahu-tahu kayak gini, udah tangguh dikit lagi dikejar dikit bisa lah. Nah, itu padahal sudah tidak stabilize. Jadi psikologi pilot juga menentukan ya, Cap ya? Sekali lagi, balik dalam situasi dan memang sekarang sudah lebih baik. CRM-nya juga di-emphasize bahwa ketika satu orang menyatakan goron, harus digorong. Nah, kalau misalkan sudah dalam posisi semua normal, Cap, normal touchdown tuh di mana sih sebenarnya? Kita ada namanya touchdown zone. Itu ada kotak 2 itu. Itu adalah tempat di mana kita aim mendarat di sana. Nanti pilot itu harus mendarat nggak terlalu jauh sebelumnya dan nggak terlalu jauh sesudahnya. Itu aiming kita. Dengan kecepatan yang benar. Tapi kalau agak-agak maju ke depan, it's okay. Selama nggak terlalu jauh. Kalau masih mungkin 100 feet, 200 feet ya masih berani. Tapi kalau sudah setengah, Jogja ini kan 2.200 meter. Seingat saya loh ya, 2.200 meter panjangnya. Jadi kapten juga harus tahu dan kenal persis bagaimana landasan pacu di tiap bandara. Oh siap. Wow. Benar. Sebelum mendarat, kita harus memeriksa panjangnya berapa, slope-nya berapa, terus berapa beban kita ukur dulu landing distance kita berapa, dan speed berapa yang kita harus masuk di sana. Berdasarkan berat kita, dapatnya kecepatan berapa. Dengan performance kita harus cek lagi seberapa performance dari landasannya, apakah braking action-nya bagus, dengan anginnya seperti ini, dengan dorongan tailwind. Kita mesti pastikan, kita nggak boleh keluar dari koridor itu. Sungguh, pilot itu harus berhitung di atas ya, jadi ya. Itu luar biasa, maksudnya bukan hal yang gampang, lebih dari multitasking sebenarnya. Iya. Karena bagaimana harus menerbangkan, kemudian harus menghitung juga di atas, setelah itu juga mau landing, nggak gitu aja landing langsung nyampe dan berhenti parkir pesawatnya, nggak. Betul. Prosesnya panjang. Nah, makanya penting banget landing on the spot. Bukan smooth landing yang dicari. Bukan, landingnya bagus ya. Bonus kalau misalnya pas, landingnya pas, speednya pas, semua di tempat yang benar, tambah smooth, itu bonus. Tapi karena landing yang benar positif. Penumpang biasanya begitu. Aduh, ini kencang banget nih, nggak jago nih pilotnya. Yang penting selamatkan. Betul. Walaupun ternyata bukan itu yang penting, bukan smoothnya, tapi berhasil landingnya itu. Jogja memang rata-rata orang udah nggak nyari-nyari lagi, soalnya dia maunya touch stick. Pas. Landing lembut itu biasa ditarik-tarik sama dia, jadi dia aimingnya bisa maju lagi ke sana. Saya lebih senang mendingan kencang dikit tapi pas di sana, daripada saya tarik mendaratnya di tengah. Nah, begitu mendarat kan kita mikir lagi bisa berhenti nggak kita. Nah, sama halnya dengan GA200 ini, Cap. Jadi begitu touchdown dia bumping 2 kali, kecepatannya itu sekitar 210 knots. Apakah itu normal, Cap? Dibilang normal ya? Enggak, biasanya ini pesawat ini normalnya 130, 140 mungkin. Enggak, jarang ya sampai 240 kecuali memang flapless landing. Tapi ya kita nggak tahu situasinya seperti apa. Kan namanya yang lebih mengetahui pilotnya di sana. Kenapa? Cuman nggak jarang sepertinya pesawat diterbangkan dalam kecepatan seperti itu. Nah, biasanya kita sudah kurangi dulu kecepatannya sampai sudah rendah, sudah stabil biasanya. Biasanya terjadi bumping itu kalau apa sih, Cap? Maksudnya? Karena dia kan terlalu cepat tuh. Terus sampai bumping 2 kali, Cap. Nah, proses landing yang baik adalah di mana proses liftnya, daya angkatnya pas habis. Pas dia flare,
Daya angkatnya pas habis, dia touchdown. Terus touchdown, dia udah nggak bisa naik lagi. Iya. Kalau ditarik lagi, buntutnya bisa ngantem ke belakang, bisa tail strike. Ya kan? Nah, makanya kita biasanya landing ketika just enough mendekati sama stalling speed kita. Jadi pesawat itu begitu udah landing, terus buka speed brake-nya, spoilernya terbuka, bisa mendarat dengan sempurna. Jadi pengereman jadi efektif karena dibantu dengan spoiler. Itu adalah landing yang sempurna. Buat landing aja ribet itu, menurut aku sih ribet ya, karena mungkin aku tidak terbiasa untuk melakukan take off dan landing. Nah, di kasusnya GA200 ini juga Cap sampai karena dia bumping 2 kali, itu roda bagian depan itu patah, ya kan? Dan hidung pesawatnya berarti terseret gitu. Nah, itu ceritanya gini. Jadi daya angkat pesawat ini masih tinggi sekali. Inersia pesawat itu masih tinggi. Jadi ketika sudah diturunkan secara paksa, nggak mau, terpantul kan? Iya. Masih mau naik pesawatnya, karena masih tinggi sekali kecepatannya. Makanya dipaksa lagi landing, das, kedua kali, ya kan? Nah, apabila nose wheel itu kehantam, pesawat tidak seharusnya di landing nose wheel duluan. Karena nose wheel ini adalah roda pesawat yang paling lemah. Iya betul. Hantam, patah. Dan dia 200 ini sampai patah, kemudian perut dari pesawat itu terseret. Dan baru berhenti karena menabrak tanggul dan pagar. Nah, itu dia. Dan memang bandaranya juga sebenarnya bisa aja katanya, tapi karena bandaranya pada saat itu tidak memenuhi persyaratan ya, panjang runway-nya, maka terjadilah hal itu. Nah, gimana kalau kita sekarang membicarakan atau membahas tentang proses evakuasi? Biasanya evakuasi kalau kita lihat mungkin di film-film atau di berita, itu begitu touchdown, telah terjadi sesuatu, kemudian langsung dibuka nih pintu darurat. Tapi apakah sebenarnya prosedurnya seperti itu, Cap? Jadi sebenarnya ketika setelah mendarat, seperti tadi ya, kita assess dulu situasi, apakah diperlukan melakukan evakuasi. Pilot itu sangat hati-hati dia lihat. Kalau memang tidak perlu, kita nggak akan melakukan evakuasi. Karena evakuasi itu hubungannya dengan orang luka-luka dan masalah lah. Kita usahakan untuk tidak. Cuman kalau sudah hantaman yang keras, api, smoke, ataupun kerusakan patah airframe-nya, maka kita consider. Nah, untuk melakukan itu diperlukan sebuah proses, di mana kita tidak semata-mata memerintahkan semua langsung buka pintu, enggak. Kapten yang menentukan. Kita evacuation ya, maka diperintahkan buka evacuation checklist. Diikuti satu persatu. Tujuannya adalah mematikan dulu mesinnya. Oh, mesin harus dalam kondisi mati pada saat evakuasi. Semua alat-alat dan semua sistem ini harus dimatikan. Karena gini, kalau kita sudah melakukan evakuasi aja, main-main langsung evakuasi, bayangkan apabila mesinnya masih hidup. Itu kan semua orang keluar dari emergency exit ya? Di atas sayap. Orang lari-lari di atas sana, mesin di atas sayap. Bahaya nggak? Betul, ternyata bahaya. Nah, inilah yang sangat dikhawatirkan. Ke bawah tegang gitu kayak Pak, karena maksudnya langsung kebayangin kan pada saat terjadi misalnya contohnya GA200 itu kan dalam kondisi terbakar dan pesawatnya itu terbelah. Saya nggak tahu ya, saya benar-benar tidak mengikuti. Saya di sini adalah profesi punya knowledge ya. Saya memberikan apa knowledge saya mengenai. Saya nggak tahu nih situasi itu, saya nggak update sama sebegitunya. Tapi pada umumnya dimatikan. Karena memang kita harus melakukan checklist, dimatikan sampai sempurna, baru kita lakukan evakuasi. Karena kalau tidak itu sangat berbahaya. Kalau misalkan dalam kondisi pilot dan kopilotnya ini tidak sadarkan diri misal Cap, apa yang harus dilakukan? Apakah memang penumpangnya bisa keluar sendiri atau memang tetap harus arahan dari kru cabin? Nah, biasanya ketika terjadi sesuatu habis mendarat impact, pramugari akan memberikan beberapa waktu untuk melihat. Biasanya pilot lagi mengerjakan checklist, menunggu komen. Tapi setelah sekian lama, kalau memang tidak ada jawaban dari kokpit, maka pramugari dan kru berhak menginisiasi evakuasi ada di tangan dia. Jadi menunggu keputusan dari pilot dan kopilot dulu ya? Apabila dinyatakan perlu, mereka pun bisa langsung. Jadi biasanya etikanya ditunggu dulu karena ini kan bahaya nih. Mesin nyala, takutnya meleduk. Cuma kan satu sisi, seberapa severity-nya, takutnya itu udah mau meledak kan?
Karena namanya hantaman pesawat Iya, itu kita nggak tahu. percikan api sama Iya. bahan bakar. Nah, makanya biasanya tuh menunggu dengan baik, tapi kalau memang tidak bisa, maka dia harus menginisiasikannya masing-masing. Oh, langsung untuk melakukan evakuasi. Biasanya pun nggak semata-mata dia buka langsung dua-duanya pintu, dia akan lihat mana pintu yang lebih aman untuk dibuka. Misalnya ada apinya sebelah kiri, maka kita akan buka sebelah kanan. Ada prosedurnya lagi untuk evakuasi ya. Dan pilotnya juga, co-pilotnya juga harus keluar, tahu yang mana kemana, sudah Iya, harus iya, tahu. iya. Nah, kalau misalkan dalam kasus semua sudah dievakuasi sama pramugarinya, Cap. Kemudian semua penumpang udah turun. Aku pernah lihat di salah satu kejadian juga ya, Cap. Pilot dan kopilot itu masih melakukan checklist, Cap. Setelah ini selesai, pesawat diparkir, padahal dalam kondisi ya pesawatnya juga mengalami kerusakan. Nah, baru selesai itu mereka keluar dari ruang kokpit. Apakah memang prosedurnya harus seperti itu dulu, Cap? Ya, itu lebih baik. Karena pada umumnya biasanya setelah dilakukannya proses evakuasi, biasanya sudah selesai semua checklistnya. Dan co-pilotnya sudah turun membawa emergency equipment, membantu orang-orang turun evakuasi di bawah. Kaptennya harus menunggu semuanya, dia akan menjadi orang terakhir berputar sampai ke belakang, keluar lagi. Harus dicek dulu. Dicek semua, bawa sesuatu yang bisa memecahkan segala sesuatu yang ada di jalan ya. Takutnya dia harus dihampak misalnya kayak gitu. Itu harus dijaga. Kapten adalah orang terakhir, bukan orang pertama. Iya, iya, iya. Tapi ada yang Oh, ada. Jadi ternyata dari awal seorang kapten ini menerbangkan pesawat dari mulai take off sampai landing, bahkan sampai misalkan terjadi sesuatu hal dengan pesawatnya, kapten ini tanggung jawabnya besar banget ya, Cap. Dari mulai berhitung, kita mungkin sebagai penumpang tinggal berpikir, ya kenapa sih harus muter lagi, naik lagi, ya kenapa sih turbulence kok kayaknya santai-santai aja kru penerbang, tapi ternyata di balik itu semua tanggung jawab mereka itu luar biasa. Betul. Dan kadang banyak orang yang tidak berpikir tentang itu ya, Cap ya. Iya, betul. Pengennya take off, landing, turun. Wah, luar biasa. Ini pembawaannya, saya acungkan jempol guys. Saya ngelihat Tamara ini adalah orang yang sangat berpotensi. Saya percaya nanti suatu hari akan bisa menjadi besar. Saya bersedia membantu. Saya senang sekali ngelihat orang yang punya passion dan skill yang luar biasa menurut saya ini. Terus ditonton channel Captain Vincent dan juga jangan lupa nih di subscribe channelnya Tamara Del, jangan Del. lupa. Nantikan video-video berikutnya dari Captain Vincent dan juga Tamara Del. Dan nggak lupa juga buat kalian semua yang ingin memiliki baju pilot seperti ini, dari hoodie ataupun kaos yang ada bar dan wingnya, kalian bisa kunjungi Instagram atau Tokopedia-nya, ada di Captain Wear. Ditunggu pesanannya, mumpung lagi ready stock nih guys. Jadi terima kasih sudah menonton, jumpa lagi di video berikutnya, sampai jumpa dan salam rotate. Bye!